Maluku Utara. Ada satu pulau peninggalan sejarah. Di ujung Pulau Maluku Utara, ada satu pulau yang menjadi saksi bisu sejarah kelam Perang Dunia Kedua. Pulau Morotai namanya. Pulau nan indah berjuluk Mutiara di bibir Pasifik. Morotai. 15 September 1944, ribuan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur mendarat di Pulau Morotai. Pendaratan ini merupakan bagian dari upaya sekutu untuk menaklukkan Jepang di wilayah Asia Pasifik, khususnya daerah Filipina. Hingga Agustus 1945, Pulau Morotai pun menjadi bagian dari strategi sekutu. Sebagai bagian dari sejarah Perang Dunia Kedua, banyak peninggalan pasca perang yang masih dapat dilihat baik di darat maupun di perairan Pulau Morotai. Salah satunya adalah Wreck Ship Point. Berada di daerah sekitar lapangan pantai di kedalaman lebih dari 40 meter, puing-puing pesawat terbang dan tank yang tenggelam akibat perang dapat ditemui. Bila dihitung dari saat berakhirnya pertempuran Morotai tahun 1945, onggokan puing-puing di dasar laut ini telah terendam selama lebih dari 72 tahun. Belakangan, puing-puing sisa perang di Wreck Ship Point justru menarik minat para penyelam dari berbagai daerah untuk menyusuri perairan Morotai. Selain di lautan, bukti-bukti sisa Perang Dunia Kedua juga dapat dijumpai di daratan Pulau Morotai. Karena letaknya yang strategis berada di sisi Samudra Pasifik, pada masa Perang Dunia Kedua, Pulau Morotai sempat menjadi wilayah pertahanan militer bagi beberapa negara. Setelah sebelumnya dikuasai oleh Jepang dan menjadi tempat landasan pesawat tempur Jepang, Pulau Morotai kemudian direbut pasukan sekutu pada tahun 1944. Sekutu kemudian menjadikan Pulau Morotai sebagai tempat untuk menyusun strategi penyerangan. Di desa Gotalamo, daerah Motorpol, terdapat kendaraan perang sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Kendaraan perang ini adalah tank amfibi jenis LVT-2 milik Angkatan Perang Amerika Serikat. Awalnya tank ini difungsikan sebagai alat transportasi prajurit dan logistik. Namun kemudian tank LVT-2 dipersenjatai dengan senjata mesin dan meriam sehingga menjadi senjata andalan sekutu. Di selatan kota Daruba juga terdapat sebuah tempat yang dahulu menjadi salah satu lokasi vital pasukan sekutu. Namanya Army Dock. Army Dock merupakan markas militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut Sekutu dalam Perang Pasifik di Morotai. Di Army Dock pula dulu bersandar kapal-kapal perang sekutu. Di masa itu, keberadaan Army Dock menjadi sangat penting karena sebagian besar aktivitas militer, administrasi, dan medis tentara sekutu dilaksanakan di sini. Army Dock sendiri memiliki 5 dermaga laut yang menjadi kunci kekuatan pasukan sekutu di Morotai. Hingga kini, kelima dermaga laut itu masih bisa dilihat bekas-bekas sisa peninggalannya. Masih di Morotai Selatan, tepatnya di daerah Joubela, komunitas pemerhati sejarah Perang Dunia Kedua juga menemukan goa Jepang di lokasi yang sangat terpencil. Goa Jepang ini sebenarnya adalah goa horizontal yang memiliki luas sekitar 20 meter persegi. Di dalam goa ini banyak ditemukan benda-benda yang diduga merupakan peninggalan tentara Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Yang menarik adalah benda-benda yang diduga peninggalan pasukan Jepang di goa ini berada di bawah permukaan air.
Hasil temuan komunitas ini disimpan di sebuah tempat yang diberi nama Museum Mini Perang Dunia Kedua. Museum ini sebenarnya adalah bagian dari rumah Mukhlis Eso yang berukuran hanya sekitar 4 x 4 meter. Tempat ini dipakai untuk menampung beragam benda peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua seperti senjata berat, peluru, helm perang, doktek, botol limun, dan masih banyak lagi benda-benda lainnya. Pada masa jayanya, Batavia Lama adalah pusat perdagangan terbesar di Asia. Pada masa itu, Ratu dari Timur adalah julukan dari para pelancong Eropa untuk wilayah ini. Julukan itu tak lepas dikarenakan lokasi yang strategis Batavia dengan sumber daya alam yang berlimpah. Kini, Batavia Lama menjelma sebagai salah satu ruang wisata sejarah di ibu kota. Hanya di kawasan ini, para pelancong bisa menemukan beberapa museum di dalam satu kawasan sekaligus. Bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda yang ada di sini memang dialihfungsikan menjadi museum. Pada zaman abad 17 sampai dengan abad ke-19, bangunan-bangunan ini adalah Balai Kota Batavia yang menjadi pusat kegiatan rakyat. Setiap sore, para warga berbondong-bondong biasanya mengambil air bersih di satu-satunya mata air yang ada di halaman Balai Kota Batavia. Pada 1972, Kota Tua resmi menyandang situs warisan sejarah. Keputusan Gubernur Ali Sadikin saat itu ditujukan sebagai perlindungan sejarah dan arsitektur kawasan seluas 1,3 km persegi ini. Rel yang digunakan tram pada zaman kolonial Belanda masih terpasang di sini. Dulu, rel ini menghubungkan gerbang Amsterdam Batavia melewati Taman Balai Kota dan berakhir di Stasiun Meester Cornelis atau kita sebutnya Stasiun Jatinegara. Karena kondisinya yang masih asli, hingga kini kawasan Kota Tua menjadi lokasi sejarah yang banyak dikunjungi warga untuk menikmati suasana Batavia zaman dulu. Hanya pusat pemerintahan, Batavia Lama juga mempunyai pusat perdagangan yang ramai sedari dulu. Kawasan Glodok namanya. Hingga kini, pusat perdagangan ini masih ramai akan aktivitas niaga. Hiruk-pikuk ini tidak bisa lepas dari campur tangan orang-orang keturunan Tionghoa.
Tepatnya pada tahun 1740, Glodok berkembang menjadi pecinan dan pusat perniagaan. Salah satu simbol ruang interaksi sosial etnis Tionghoa terdapat di Petak 9. Petak 9 menjadi pusat aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan religi. Wihara Dharma Bakti namanya. Pak Candian, saya mau tanya nih, Petak 9 itu maksudnya apa sih Pak? Ini kan saya pertama kali datang ke Pecinan nih. Banyak sih versinya ya, tapi yang setahu saya tuh ada 9 petak, 9 rumah yang terus berkembang sampai akhirnya juga banyak orang menerjemahkan Petak 9, tapi secara asal usulnya saya juga nggak tahu persis. Oh, jadi dulunya tuh kayak ada sepetak gitu dengan 9 bangunan gitu. Ya, makanya petak disebutnya itu Petak 9. bangunan, ya. Oh, Nanti, Petak 9. petak-petak itu ya sebuah rumah-rumah Tionghoa yang pada saya itu hanya ada di daerah Kampung Pecinan ini. Dulu tuh maksudnya tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 1650 juga sudah. Waduh, udah lama sekali ya, udah lama banget. Tapi saya dapat cerita itu dari beberapa literatur yang saya beranggapan saya hidup pada saat itu. Ya, ini salah satunya adalah sebuah kelenteng. Kelenteng. Kelenteng yang sudah tua juga. Ini dari tahun 1650. 1650. Tapi sayang terbakar. Oh, sempat terbakar di tahun terjadi huru-hara pemberontakan orang-orang Tionghoa di Batavia. Tahun 1740. 1740. Baru dibangun lagi pada tahun 1755. Geliat ekonomi begitu hidup terasa di kawasan ini. Interaksi jual beli menjadi keriuhan yang memberi cuan dan menggerakkan roda kehidupan setiap orang. Jembatan Loji, begitulah nama jembatan ini disebut. Jembatan dengan nama asli Kali Kupang ini membentang di atas kali Jalan Sultan Agung Panjang Wetan, Pekalongan Utara dengan panjang kurang lebih 90 meter. Jembatan Loji berasal dari kata lodge. Kata ini diciptakan oleh seorang anggota Freemasonry atau aliran para pemanggil arwah di wilayah Pekalongan. Jembatan Loji dibangun pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Jembatan Loji merupakan salah satu bangunan cagar budaya di kota Pekalongan, di mana keberadaan jembatan ini begitu vital. Sekitar tahun 1950-an, Jembatan Loji merupakan penghubung antara pesisir Pekalongan dan daerah pedalaman. Jembatan Loji merupakan satu-satunya jalan yang dapat memperpendek jarak tempuh. Pun Jembatan Loji begitu berarti bagi pemerintah Belanda saat memperluas jajahannya ke pedalaman Pekalongan. Jembatan Loji awalnya terbuat dari kayu, namun seiring perkembangan, jembatan ini pun berubah wajah.
permanen dan begitu rapi, di mana jembatan loji hanya difungsikan bagi para pejalan kaki atau pengendara beroda dua. Sementara jalur mobil berada di sebelahnya. Bisa jadi, kebijakan ini demi keberlangsungan keberadaan jembatan loji sebagai situs sejarah dan budaya di Indonesia, khususnya wilayah Pekalongan. Karena dari kawasan heritage inilah kita bisa belajar tentang nilai positif yang dapat menjadi pedoman kehidupan manusia. Sejarah memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dari sejarahlah kita belajar tentang kegagalan dan keberhasilan. Jawa Tengah, khususnya kota Pekalongan, disinilah kita bisa belajar sejarah. Hindia Belanda dan VOC meninggalkan begitu banyak situs sejarah di kota batik ini. Selain jembatan loji, ada Tugu Milepal atau Tugu 0 km yang terletak di sebelah timur sekitar lapangan Jetayu dengan posisi menjorok ke selatan. Tugu 0 km Pekalongan atau Tugu Milepal berwarna putih berbentuk mirip seperti kotak surat dengan tinggi sekitar 1 meter. Banyak masyarakat yang tidak tahu tentang keberadaan titik 0 km Pekalongan. Tugu Milepal oleh sebagian orang justru dianggap sebagai tugu penghalang bagi yang sedang melewati jalan ini. Tugu Milepal berasal dari bahasa Belanda. Mile merupakan satuan panjang, di mana 1 mil sama dengan 1609 km dan pal berarti tiang. Penamaan Tugu Milepal ini dimaknai sebagai tiang atau tonggak awal pembuatan jalan Dendels, yakni jalur pantura sepanjang 1100 km yang memanjang dari Anyer hingga Panarukan. Tugu ini merupakan bagian peninggalan proyek pembangunan Jalan Raya Pos atau The Groot Postweg. Tugu Milepal dibangun pada tahun 1808 yang digagas oleh Jenderal Herman Willem Dendels. Namun sebagian menyebut yang membuka jalan Pantura adalah para wali Songo. Sementara Dendels hanya memperhalus dengan cara mengaspal. Tugu Milepal pun disebut sebagai poros Pulau Jawa dengan perhitungan menggunakan rel kereta api. Namun sebagian lagi menyebut bahwa perhitungan tersebut tidak relevan. Terlepas dari pernyataan berbeda tersebut, yang pasti Milepal atau Tugu 0 km Kota Pekalongan mengajarkan tentang nilai sejarah yang begitu penting bagi kehidupan.